Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo, program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum. Dan di studio juga sudah hadir para tamu undangan. Selamat malam semuanya. Baik, saat ini saya juga sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang tentunya sudah tidak asing lagi, ada Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo SHM yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo. Apa kabar nih Cak Bowo? Alhamdulillah baik-baik. Iya, wah hari ini rapi jali ya? Ya, alhamdulillah. Macet tapi tetap macet terus ya jalan. Macet? Oh, ya. Alhamdulillah kalau macet terus ini ya memang nanti bagaimana untuk memberikan salah satu solusi bahwa adanya CCTV ini memang banyak yang nggak ngelanggar. Tetapi kondisi antara jalan dengan kendaraan overload kapasitasnya itu aja. Jadi mungkin harus ada sesuatu yang berhubungan dengan jalan-jalan alternatif yang bisa dilalui. Maka dengan demikian untuk mencoba ketika CCTV itu merupakan bagian dari program, namun demikian program ini pada kenyataannya orang patuh belum tentu tidak ada kemacetan. Contohnya macet. Kenapa? Karena mati lampu itu kendaraan itu kan banyak, sehingga lama, tapi tidak apa-apa. Tapi itu semua itu aturan lalu lintas, aturan hukum kita harus memang mentaati. Iya, harus begitu ya. Baik, Cak Bowo, kita dengar beberapa waktu yang lalu kan kita sedang melakukan pembangunan jembatan Ratna ya, yang menghubungkan kawasan Ngagel dan juga Jalan Bengawan di Surabaya. Nah, sempat juga ada proses pembebasan lahan, ada juga proses eksekusi bangunan rumah warga yang agak menghalangi pembangunan jembatan itu, jadi supaya lebih dibebaskan seperti itu ya, jadi lebih bisa luasa untuk memudahkan pembangunannya. Nah, dilihat dari masalah untuk eksekusi tersebut, ada beberapa yang sempat mengalami proses yang cukup sulit, ada juga yang mudah. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi hukum nih Cak Bowo, untuk masalah proses eksekusi, pembebasan lahan ataupun penggusuran, nah sebenarnya seharusnya apa saja yang dijadikan dasar pegangan bagi warga ketika mengalami kejadian seperti itu? Ya, ya ini memang salah satu warga menempati, kecuali menempati hal-hal di strand kali ya, itu kan irigasi, karena kepentingan umum itu bisa saja. Namun ketika ada hubungannya dengan pembangunan, seperti tol, jembatan, apapun bentuknya, itu harus ada ganti rugi. Dalam arti demikian, di Surabaya ini ada tanah namanya yaitu tanah sewa, sewa Kota Madya. Kalau ada dibongkar berarti dia harus ada bangunannya, kan gitu. Di sini tuh salah satu di Indonesia itu hanyalah sewa Kota Madya. Jadi tanah itu adalah namanya sewa. Jadi bentuknya itu seperti surat hijau. Tapi berapa tahun nanti akhir. Jadi sebetulnya double. Di samping dia itu kena pajak sewanya, juga kena pajak PBB-nya. Jadi itulah sebetulnya kalau melihat tanah dulu itu ada tanah Eigendom Perponding. Eigendom Perponding itu tanah dari Belanda, kemudian kembali ke Kota Praja zamannya dulu. Sebetulnya akhirnya diokupasi oleh pemerintah Kota Praja. Okupasi adalah memang ada ketika ada tahun 51 dikarenakan kemerdekaan, maka tanah-tanah yang tidak bertuan dalam arti peninggalan Belanda maka menjadi hak dari pemerintah. Sekarang ini kembali di Surabaya menjadi tanah Kota Praja. Terus sekarang Kota Madya.
Sekarang pemerintah kota jadi beralih-alih, ternyata sampai sekarang itu Surabaya belum bisa untuk memiliki sertifikat hak kepemilikan yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Agraria tahun 60 tahun. Padahal kalau kita melihat Undang-Undang Agraria pasal 6, memang tanah itu punya suatu sosial, ketika nggak ditempati baru. Nah sekarang ini berhubung kena populasi kependudukan banyak, maka tanah itu penting sekali. Nah sekarang menjadi satu persoalan, apakah hak dari masyarakat itu tidak bisa serta-merta langsung digosak itu. Harus dia ada panitia mengumpulkan bagaimana harus nilai ganti rugi gitu. Jadi nggak serta-merta langsung digitukan. Nah ketika digugat kan bisa. Sebenarnya apa yang harusnya jadi dasar pegangan bagi warga? Pegangan dia menempati tanah itu berapa tahun kan? Nggak mungkin serta-merta 3 tahun 5 tahun, lama 40 tahun. Padahal sebetulnya kalau melihat PP 32 tahun PP 32 tahun 79 sebagaimana yang diatur, orang yang menempati 20 tahun lebih seharusnya bisa mengajukan permohonan, tetapi sering ditolak, dianggap ini tanah Kota Madia. Kalau dulu Kota Praja, sekarang tanah pemerintah kota. Itu sebetulnya ya ini jadi problem bagi semua. Kadang-kadang seorang wali kota ketika menjabat wali kota, dia seringkali melontarkan sesuatu yang berhubungan dengan contohnya begini, Bu Risma pernah itu, kalau nantinya saya jadi wali kota, akan saya tanah hijau, tanah yang saya ketemu dia nanti akan saya lepaskan, dalam arti dilepaskan, dibebaskan gitu. Tapi sampai sekarang nggak bisa, padahal tanah itu nggak semudah apa yang dibayangkan. Ketika janji-janji jadi wali kota, semua mesti jangan khawatir nanti masalah itu 70% dari Surabaya itu nanti akan saya menyangkut tanah itu, bagaimana nanti bisa diatur, bisa untuk menjadi amin. Itu sering kali. Nah ternyata pada kenyataan sekarang nggak bisa, nggak semudah dibayangkan. Harus ada izin ketika memberikan tanah apapun bentuknya, harus ada izin ke Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan juga harus ada ke sekarang ke Agraria, BBN juga pusat, dan juga ikut dari Kementerian Dalam Negeri kalau itu hubungan wilayah dari pemerintah kota. Jadi nggak serta-merta. Jadi sering ngumbar senyum bahwa ngumbar tentang promosi-promosi ini nggak benar semua. Jadi perlu diingat ya, seringkali kasihan juga pada rakyat. Rakyat harapannya ketika ada wali kota baru bisa untuk dijadikan permohonan. Kita kembali lagi pada PP 32 tahun 79. PP 2 tahun 79 itu siapa yang mendapat 2 tahun berhak, tapi seringkali ditolak oleh BBN dikarenakan ini hak sewa. Jadi susah sekali. Jadi Surabaya ini ketika nantinya pemerintah kota akan meminta tanah tersebut itu tanah sewa, makanya ketika nanti jauh sih gampang, ini kan sewa, bukan tanah sertifikat hak kepemilikan, bukan. Maka ini menjadi salah satu kekhawatiran bagi semua warga Surabaya. 70% nanti ketika ada suatu pembangunan akan diusir juga. Jadi dengan begitu mudahnya kalau misalnya dia tidak punya SHM seperti itu ya? Ya memang kalau Surabaya ini lain. Kalau di Jogja itu Raja Jogja Hamengkubuwono itu seringkali memberikan tanahnya bebas sama rakyatnya. Tapi kalau sini enggak. Nah sini juga gak jelas tanah sewa Kota Madia uangnya ditaruh di mana. Ini nggak jelas, makanya KPK ngendus. Nah, di mana tanah-tanah yang sewa Kota Madia 70% itu? Uangnya di mana? Ditaruh mana? Ini nggak jelas. Jadi itulah yang menjadi satu bidikan oleh KPK sebetulnya. Apalagi pajak-pajak sekarang ini tumpang tindih juga. Ya juga pajak PBB, juga pajak sewa Kota Madia, pemerintah kota. Kasihan juga yang memiliki bangunan di Surabaya. Kembali lagi pada sesuatu yang berhubungan orang yang menempati lebih dari 20 tahun itu punya hak sosial, dia punya hak asasi, sebagaimana di dalam pasal 34. Orang terlantar dalam negeri menjadi tanggung jawab negara. Ini diabaikan sama negara. Pemerintah diabaikan ini, pokoknya kalau nggak punya satu. Ini bukan pemerintahan seperti itu. Harus bijak dia.
Nah, oleh karena itu seringkali ya ejen-ejen apartemen, rumah susun itu hanya orang-orang tertentu. Uangnya kemana? Sebetulnya itu izin ketika ada kepentingan umum untuk warga Surabaya yang tidak memiliki bangunan, contohnya bangunan ini kan diusir begitu, seharusnya itu. Nah, padahal kalau saya lihat seringkali ada sesuatu yang berhubungan ketika konglomerat ya, ini izin tentang apartemen semua diizinkan, tetapi saya belum tahu apakah ketika ada suatu penggusuran, apakah direlokasi pada apartemen-apartemen yang khususnya ya rumah susun sebenarnya untuk rakyat itu. Contohnya saya kembali lagi, saya nggak bedakan, saya nasionalisme. Kalau tanah yang khususnya di Singapura itu banyak itu di di apartemen atau rumah susun di sana. Jadi tertib, jadi supaya tadi tidak ganggu kalau itu untuk kepentingan umum. Jadi harus saya bercermin negara itu bagaimana negara itu nggak ruwet, pemerintah itu nggak ruwet. Harus bandingkan, jangan sampai bandingkan bahwa DPR bandingkan yang tidak punya hal-hal sifatnya nggak ada gunanya. Saya ini prihatin sekali. Apa itu disengaja atau tidak? Tapi kenyataannya ada hubungannya dengan mau kemana-mana, mau keluar negeri dan sebagainya. Itu tidak ada apa-apanya. Nol hasilnya. Mana buktinya? Contoh begitu dah. Hanya nguras uang negara. Tetapi fakir miskin dan orang-orang terlantar tidak pernah diurusi. Contohnya orang-orang yang bertempat tinggal mau digusur. Itu. Saya prihatin sebetulnya. Kalau kita punya konstitusi tentang punya undang-undang dasar, pasalnya sudah menyebutkan fakir miskin dan orang-orang terlantar, pengemis dan sebagainya, itu pengemis orang-orang itu harus menjadi tanggung jawab negara. Tapi di sini enggak, jarang di sini diusir, melarikan diri ini. Tapi itulah yang menjadi keprihatinan saya. Oleh karena itu, memang ini adalah merupakan satu bagian dosa-dosa dari sila keempat. Contohnya demikian, Mbak. Kenapa saya mengartikan dosa-dosa dari sila keempat pemerintah negara ini? Karena pemilihan langsung itu, ya, itu mahal. Mahal sekali. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi OTT kemana-mana, OTT kemana-mana. Malu. Malunya apa? Sudah dibiayai menjadi kepala daerah, korupsi lagi. Itu namanya bajingan tengik. Bajingan sudah tengik itu. Nah, itu perlu saya garis bawahi. Sudah dibiayai oleh pemerintah, uang negara, uang rakyat, dibiayai. Mau nyalonkan itu habis berapa? Nggak tahu korupsi, nggak tahu kontroversi. Nah, ini yang jadi sedih saya. Nah, makanya KPK itu tahu ketika adanya sesuatu hubungannya sekarang bagaimana dikebiri pasal-pasal 12, pasal-pasal 40 dan yang pasal yang punya rohnya dikebiri. Padahal OTT itu adalah memang yakin dan orang masyarakat sekarang itu cenderung seperti itu. Nah, ini hal-hal sifatnya saya berharap jangan sampai nantinya ke depannya menjadi kepala daerah, gubernur dan sebagainya. Ini biaya negara, biaya pemerintah. Nggak taunya korupsi, nggak taunya ngotel duit. Iya toh, korupsi sama dengan ngotel kalau bahasa Jawanya kan iya kan. Tapi inilah perlu dipahami. Jangan seakan-akan saya ini bela dan sebagainya. Ternyata hasilnya juga seperti itu, kan malu. Baik, bayangkan nih, gubernur, wali kota, wali kota, bupati dan sebagainya kena OTT. Ya toh, berarti apa? Berarti memang politik itu mahal harganya ketika dipilih langsung. Nah, inilah terjadi suatu negara ini sekarang. Negara kita itu susah, sulit. Ekonomi sulit, perusahaan sekarang kabur, perusahaan sekarang banyak yang jual dikarenakan tercekam pajak. Nah, menjadi persoalan ketika kita ngomong tentang produk Undang-Undang 11 tahun 2016, Mbak Yu. Ya Ning ya. Ini setiap orang harus punya NPWP. Lah kalau orang pemulung,
orang kebersihan sampah dipakai pajak, kan berarti apa? Berarti kembali negara pemerintah ini kembali ke Belanda. Belanda juga gitu. Nah, ini apakah inilah ini harus ada suatu evaluasi. Yeah. Potret-potret ini harus memang dievaluasi. Jangan sampai di KPU ya. Masyarakat Indonesia itu ada yang dari masyarakat seto, yang grossesnya yang rendah itu harus dihitung. Nah, dari situlah sekarang ekonomi susah, pilkada begitu, mau jadi ini, jadi itu, ujung-ujungnya ngutil duit. Ya toh? Tahan dulu, sabar-sabar, Cak Bowo. Kita akan break sebentar ya, Cak ya. Bersemangat sekali ya. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut.